Betul. Kenal. Saudara ada hubungan keluarga baik saudara maupun semenda? Saudara bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan. Saudara bersedia? Ya, Laura yang lagi habis kecelakaan, terus apa yang dilakukan oleh orang tua Gaga untuk mengobati? Mohon Anda jelaskan yang Anda tahu sih. Yang saya tahu, saya kan jalan sama ibu sebagai driver. Jadi pada saat yang saya tahu itu 3 kali saya ke rumah almarhum Laura. 3 kali. Yang pertama antara bulan Maret itu saya jemput Gaga dari Senayan pada saat olahraga, bawa ke rumah almarhum Laura. Apalagi yang kedua itu antara bulan April. Saya antarin ibu sama tukang terapi dari Makassar 2 kali. Ya. Siapa namanya tukang terapi? Saya lupa namanya, tukang terapinya saya lupa namanya. Tapi saya pada saat dia di Makassar, saya jemput di Bandara Soekarno-Hatta, bawa ke rumah, dan pada saat ke rumah Laura saya antarin dia 2 kali. Tukang terapi apa ini? Terapi untuk apa ini yang ada? Kalau menurut yang saya dengar dari ibu tuh tukang terapi tulang, Pak. Tukang terapi tulang. Ya. Untuk ngobatin siapa? Obatin Laura, Pak. Untuk mengobatin Laura. Iya, Berapa Pak. kali Anda jemput tukang terapisnya ini? Saya 2 kali, Pak. 2 kali. Ya. Setelah itu Anda dari bandara Anda antar kemana? Ke rumah ibu di Raples, Pak. Raples. Ya. Memang Lauranya ada di mana kok diantar di Raples? Laura pada saat saya antar itu posisi Laura di rumah Laura, Pak. Rumah Laura. Iya, tapi saya nggak masuk ke dalam. Saya cuma posisi saya di mobil aja, Pak. Mobil aja. Iya. Antar siapa? Antar ini tukang terapi sama ibu. Iya. Iya. Setelah itu apa? Halo, Pak. Dari Baik, terima kasih ya, saudara. Tadi saudara. Kemudian kapasitasnya artinya apakah dia mengungkap fakta itu juga akan mempengaruhi atau akan mempunyai dampak ya, sebagai bahan pertimbangan majelis hakim menentukan perkara ini. Dan majelis hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk pertama kali mengajukan pertanyaan kepada saksi, kepada terdakwa. Silakan penuntut umum. Terima kasih, Yang Mulia, saudara terdakwa ya, saudara memberikan keterangan. Sebelum saya bertanya kepada saudara pernah di BAP di kepolisian? Pernah ya. BAP 16 Desember tahun 2020, benar ya? Benar. Apakah keterangan yang saudara berikan di BAP ini benar? Beberapa benar. Beberapa benar. Beberapa benar? Iya. Jadi nanti kita cross check ya. Ya, boleh. Coba saudara terangkan ada kejadian apa sehingga saudara dihadapkan ke persidangan ini? Kecelakaan Kecelakaan. Kapan itu? pada tanggal 8 Desember 8 Desember tahun 2019. 2019. Kejadian di mana? Ini kilometer 10 Jagorawi. Atau KM 10 Jagorawi ya. Jam berapa maksudnya? Jam 4, sekitar 4.40. Itu coba saudara terangkan awalnya bagaimana sampai kemudian terjadi kecelakaan itu. Jadi saat itu saya menuju kilometer 10, terus saya sempat tertidur sebentar. Lalu Maskernya karena masih physical distancing aman ya, kecuali kalau kurang dari 1 meter. jadi saat itu saya menuju kilometer 10, terus saya sempat tertidur sebentar. Lalu saya bangun, ada truk depan saya. Terus karena saya kaget, saya panik, saya refleks injek rem, tapi malah gas. Nah, sekian detik saya melihat jalur sebelah kanan tuh kosong. Jadi saya langsung banting setir ke kanan. Ternyata di bagian belakang mobil saya itu ada mobil Swift yang baru masuk lajur. Jadi situ terjadi benturan atau senggolan yang menyebabkan mobil saya kebalik. Sebelum itu, sebelum saudara tadi menuju ke apa namanya
tol Jagorawi tadi. Oh, sebelum kejadian. Itu sebelum apa? kejadian, Di hari Sabtunya berarti kan kejadian apa? sebelum kejadian saya bersama Laura itu di sebuah klub di daerah SCBD. Di situ kita minum bersama teman-teman saya juga, termasuk Laura. Terus dari situ sekitar kurang lebih jam 3-an kita langsung pulang. Kita pulang, makan dulu. Kita makan ke arah di arah Blok M, dari Blok M. Nah, setelah makan sekitar jam 3-an juga, kurang lebih jam 3-an langsung pulang menuju rumah. Tadi saudara terangkan ada minum, itu maksudnya minuman Saya minum alkohol, waktu itu sekitar 2-3 gelas gin tonic. apa? 2-3 gelas gin tonic. Itu beralkohol, Ada alkoholnya, mengandung alkohol. mengandung alkohol. Jadi kayak kalau misalnya gin tonic itu alkoholnya tuh setengah. Alkoholnya segini, gin tonic itu kayak tonic water. Saudara sering minum alkohol jenis itu? Kalau sering sih enggak. Tidak sering. Iya. Itu pada saat itu saudara katakan tadi berapa? 2-3 gelas 2-3 gelas ya. Pada malam itu. pada malam itu Ya, bersama teman-teman saudara. bersama teman-teman. Selain minum jenis itu, ada lagi nggak yang saudara minum? Enggak ada. Tidak ada. Air putih mungkin. Air putih. Ya, Setelah saudara tadi katakan, kemudian ada makan juga. ya, makan di daerah Blok M. Makan di dalam Blok M. Di daerah. Oh, di daerah Blok M. Ya. Apakah pada saat itu saudara juga minum alkohol juga di situ? Di situ tidak. Kita Tidak makan. ya? Tidak. Pada saat saudara kemudian melanjutkan perjalanan, saudara bersama siapa pada saat itu? Bersama Laura. Bersama Laura. Laura. Ya. Pada saat makan di Blok M tadi, apakah Laura juga ikut turun dari mobil? Nah, kita makan di mobil. Makanya di mobil. Iya. Berarti saudara maupun Laura tidak. Karena Laura tidak tidur, turun. posisinya Laura kan tidur di mobil. Karena Laura kalau habis minum sama saya, dia biasa langsung tidur di mobil kan. Jadi saya nggak mungkin ninggalin dia. Oh, berarti Jadi makannya di mobil. setelah di klub itu masuk mobil, Laura tidur. Iya. Saudara singgah di Blok M makan, Laura tidak bangun. Iya. Awalnya dia diajakin makan, dia nggak mau. Akhirnya udah saya makan. Dia di dalam mobil, saya juga di dalam mobil. Saudara di dalam mobil dan Laura di dalam mobil ya Iya. makannya ya. Ada berapa lama saudara makan di Blok M? Makan nggak terlalu lama ya, karena kan dia tidur. Saya juga nggak enak sama dia, kasihan juga kan dia tidur. Jadi saya setelah selesai makan itu sekitar 15 menitan 15 menit di situ. langsung pulang. Kemudian jarak berapa menit saudara setelah minum? Ini Saudara tadi minum di klub, kemudian di Blok M ada 15 menit, itu jarak berapa menit dari minum? jaraknya dari tempat dari CBD ke Blok M. Yang saudara minum Dari tadi. CBD ke Blok M itu saya kurang tahu jaraknya berapa, tapi Berapa menit kira-kira? sekitar hampir kurang lebih 25 menitan. 25 menit dari SCBD ke Blok M ya, kemudian di situ 15 menit. Ya. Pada saat saudara dan si Laura melanjutkan perjalanan, saudara mengemudikan mobil apa? Memberikan mobil Altis, Toyota Altis, Toyota Altis, sedan, sedan. nopolnya masih ingat? Nggak inget, cuma inget belakangnya KAD. Sambil saya ingetin ya, kalau di BAP 1092 KAD. 1092 KAD. Itu benar ya? Oke. Pada saat saudara melanjutkan perjalanan bersama Laura, saudara menggunakan safety belt, Saya menggunakan safety belt. Laura menggunakan safety belt tapi tidak sempurna. tetapi tidak sempurna, itu maksudnya gimana? Jadi dia kan ada orang yang safety beltnya dipasang duluan, dia cuma masang bagian atasnya doang. Jadi yang di bawah itu tidak Bawahnya nggak terkunci. sangkut. Ya. Apakah saudara sudah mengingatkan kepada Laura? Udah, Soal saya itu? selalu mengingatkan dia, cuma dia emang orangnya nggak terlalu suka pakai juga. Posisi kan tertidur, saudara bilang tadi Laura kan. Ya. Nah, saudara gimana mengingatnya? Udah saya coba bangunin, cuma dia emang nggak bisa bangunin, Pak. Saudara coba bangunin, tapi dia tidak bangun. Ya, dia kalau emang udah tidur di mobil kayak habis minum gitu susah bangun. Gitu ya. Kemudian ketika saudara berjalan mengemudikan mobil, setelah makan, apa yang saudara rasakan pada saat masuk mobil? Normal sih, Pak. Menurut saudara normal? Normal ya. Kemudian ketika masuk di tol Jagorawi, berapa kecepatan saudara? Kecepatan kurang lebih 80-an, sekitar 80-90. 80 ke 90 km ya.
Pada saat itu situasi lalu lintas di tol bagaimana? Lancar, Lancar, artinya apakah ramai mobil melintas? nggak rame, lancar. Tidak. Sepi berarti. Tidak ya, sepi ya. Cuaca pada saat itu? Cuaca pada saat itu gelap, tapi cerah. Cerah. Nggak hujan atau apa. Lampu penerangan cukup? Pada Lampu saat itu? penerangan cukup. Cukup ya. Nah, kemudian ketika, coba saudara jelaskan lagi ketika saudara mulai mau mendahului mobil yang tadi depan saudara. Oke, jadi pas kejadian ya. Jadi pas kejadian itu saya sempat yang udah masuk tol kilometer 10, saya sempat ketiduran sebentar. Nah, karena saya tiduran sebentar, terus saya bangun. Saya bangun, di depan saya itu ada truk. Nah, karena saya kaget, saya panik, jadi refleks injek rem tapi malah gas. Nah, pas sekian detik itu saya ngeliat jalur sebelah kanan tuh kosong. Jadi saya langsung banting setir ke kanan. Pas saya banting setir ke kanan, ternyata ada mobil Swift dari belakang saya yang mau masuk lajur juga. Oke. Jadi benturan atau belakang. Posisi sebelum mendahului, ini kan mobil saudara, ini mobil truk di depan saudara. Iya. Itu jarak berapa meter? Saya itu kurang tahu sih. Perkiraan saudara ada 5 meter, 10 meter? 5 meter terus gimana? Kalau perkiraan saudara dari sini ke sini, Dari sini ke situ kayaknya deh. jarak Jarak ini. dengan mobil depan. Ketika dengan kecepatan 80 sampai 90 yang saudara terangkan tadi, dengan jarak seperti itu, saudara ada nggak tempat mengurangi kecepatan mobil? Jadi tadi yang kayak saya cerita, kan saya kaget, saya panik. Saudara kaget panik, Jadi saya refleks injek rem, tapi malah gas. malah gas yang ketiga ya. Iya, Tadi di awal saudara terangkat, saudara ada sempat tertidur. iya. Itu maksudnya tertidur sambil nyetir atau sempat istirahat dulu baru tidur? Tertidur, saya mikir tertidur. Saya capek. Tertidur sambil nyetir. Karena capek. Kenapa saudara tidak istirahat ketika berasa ngantuk? Saya juga awalnya nggak ngerasa ngantuk, kan, tapi pas udah masuk Jagorawi, di situ saya langsung capek banget. Sempet hilang dikit, terus bangun lagi. Artinya itu sesaat sebelum saudara mendahului atau jauh Sebelum di belakang? sebelum mendahului sesaat. Pas Sesaat masih. sebelum mendahului. Iya. Sehingga saudara tadi kaget tadi ya. Karena pas masih di Blok M sama Toljor itu masih nggak ngantuk sama sekali. Setelah saudara sempat menyenggol mobil Suzuki yang di depan tadi ya. Iya. Itu saudara ada tindakan apa di situ? Apakah langsung mengerem atau Karena pas sudah senggolan itu mobil langsung kebalik. mobil langsung kebalik? Iya. Langsung kebalik ya. Jadi setelah kalau dalam posisi itu saudara tidak bisa mengendalikan apa-apa lagi ya. Iya, itu seperti apa, kejadian juga cepet banget dari sampai mobil balik sampai saya. Setelah mobil saudara terbalik dan terhenti di situ, berarti dengan posisi mobil terbalik, Mobil saudara terbalik. keempatnya di atas. Iya, bagian atas. Kondisi saudara waktu itu bagaimana? Saya waktu itu langsung, karena saya kan pakai seatbelt, jadi saya harus lepas seatbelt saya dulu. Saya jatuh dari kursi, saya langsung keluar dari mobil untuk mencoba ngelihat ke Laura. Nah, saya situ posisi saya pengen membuka pintu Laura, tapi nggak bisa karena mobil miring terbalik tapi miring ke kiri. Akhirnya saya dibantu sama beberapa pengguna tol buat bantu ngangkat mobil, terus saya bantu saya buat Laura. Nah, dari situ saya langsung mengangkat dia untuk pindah ke pinggir jalan buat nyari mobil yang bisa ngebantu kita buat nganterin ke rumah sakit. Itu sekitar 2 mobil, nggak ada yang mau berhenti, terus akhirnya ada sekitar kayak 1 mobil berhenti terus bantuin kita ke rumah sakit. Pada saat saudara mengeluarkan Laura dari dalam mobil, saat itu Laura sadar ya? Laura iya sadar, makanya saya langsung cepat-cepat ke rumah sakit. Kemudian pada saat saudara keluarkan, posisi Laura bagaimana sih itu? Saya keluarin nggak? Kan posisi mobil terbalik, apakah posisi Laura juga? Posisi Laura tuh udah kayak setengah keluar gini, karena kan dia nggak pakai seatbelt ya. Jadi posisinya udah keluar sini, jadi saya doang. Kalau dia pakai seatbelt full kan harus dibuka dulu ya. Jadi saya tinggal keluar Jadi aja. pada saat saudara tarik Laura dari dalam mobil, apakah dia berteriak kesakitan atau Enggak, bagaimana? dia nggak berasa itu. Saya malah coba nyadarin dia dengan coba ngajak dia ngobrol kan, kayak lau gitu. Pada saat saudara mengemudikan mobil Toyota Altis B10 DKAD warna hitam tadi, jenis sedan, apakah saudara ada dilengkapi dengan surat-surat? Ya, ada SIM, STNK. Ini ya, ini yang kita sudah dimiliki sama dong sampai alam. Diperlihatkan di muka persidangan, Pak. Siap dulu ya. Ini, silakan maju. Silakan maju. Saudara terdakwa, silakan maju.
BB-nya cuma SIM. Ini pada saat saudara berkendara terjadi kecelakaan, SIM saudara ini bukan. Terus saudara ada SIM nggak? Saudara ada SIM nggak waktu berkendara itu? Hah? Oke. Nah, kita. Jadi yang diajukan ini, Ntar saya lihat penyitaannya itu. Nah. Ada ini disita enggak ini Pak? Atau Sementara cukup yang mulia. silakan. Oke, makasih yang mulia, saudara terdakwa. Saya cuma ingin tadi saya catat ini makna injak rem salah malah injak gas itu maksudnya gimana? Jadi karena saya panik, saya maunya nginjek rem, tapi malah nginjek gas. Malah injak gas. Iya. Terus terpelanting itu. Pas nginjek gas langsung banting ke kanan. Pas banget kesenggol sama mobil Swift-nya itu. Pas kesenggol mobil Swift, baru terpanting. Terus saudara tadi menjelaskan minum ya, minum dalam keadaan mabuk tidak? Tidak. Tidak mabuk. Tidak mabuk. Bisa bawa mobil radius berapa kilo? Dari tempat minum, makan, terus kejadian di kilometer 10 itu berapa kilo? Kalau ingat? Kalau dari tempat minum ke Apakah memang sering keluar malam? sering keluar malam, ya sering. Kadang ya. Saudara terdakwa pada saat kejadian di kilometer 10, habis itu terdakwa dan korban itu ke rumah sakit mana? Kita ke rumah sakit di daerah Cibubur. Rumah sakit Cibubur. Iya, di daerah Cibubur, rumah sakit Melia. Rumah sakit Melia. Ya.